Oke, baiklah. Pada hari ini juga kita sudah mendatangkan tamu yang sangat spesial sekali. Langsung saja kita perkenalan dengan bintang tamu kita hari ini. Selamat pagi, Kak Reza. Wah, Oke, selamat pagi, betul Kak Reza Bang. ya namanya ya. Iya, Kak Reza betul di Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma. betul. Di Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma di bagian bidang kesehatan masyarakat, seksi kesehatan keluarga dan gizi. Oke, berarti kesehatan keluarga dan gizi itu memang khusus dari Kak Reza sendiri. Ini Iya, saya sedikit kaku nih, kakak atau siapa panggilannya yang biar lebih akrab? siapa aja lah. Siapa aja. Oke, mungkin kita sapa dengan Kak Reza aja. Kalau sehari-hari biasanya beliau ini biasa dipanggil oleh rekan kerjanya Mom Reza seperti itu. Benar Iya, ya? biar lebih akrab. Biar lebih Mereka akrab. lebih suka panggil moms gitu kan daripada ibu gitu, lebih Oh gitu, biar lebih lebih akrab aja. ya betul. Oke, baiklah, pemirsa Wintip Selumalab, kita akan ngobrol dengan Kak Reza ini terkait dengan penanganan stunting dan juga eh, angka kematian ibu dan lain sebagainya yang kira-kira pastinya sangat penting sekali kita bahas agar kegiatan Dinas Kesehatan di Kabupaten Seluma tahun 2023 ini kedepannya semakin baik lagi. Langsung saja Kak, kita akan ngobrol yang pertama itu tentang stunting. Iya. Berbicara tentang stunting ini tidak ada habis-habisnya. Bupati Kabupaten Seluma itu sempat marah-marah nih dengan pihak Dinas Kesehatan. Saya paham betul itu kejadiannya itu. Karena pada saat itu angka stunting itu 24% katanya kan, Iya. 24%. Terus datanya tidak ada. Ini selain bercerita tentang data tersebut, mohon juga dijelaskan stunting itu apa dan juga nanti kenapa Bupati bisa sampai seperti itu kemarin, bisa Oh dijelaskan iya, seperti itu. iya. Benar kata Bang De tadi bahwa Hmm, Kabupaten Seluma itu mungkin dari tahun 2020 kali, ya 20. 2020 mulai giat menurunkan stunting karena di tahun 2019 di bulan Oktober itu kita sudah menandatangani komitmen bersama Ya, ya, ya. yang dilaksanakan oleh eh, Sekretariat Wakil Presiden langsung kan bahwa dinyatakan di tahun 2020 itu Kabupaten Seluma menjadi lokasi fokus percepatan penurunan stunting. Di Provinsi Bengkulu pada waktu itu sudah punya kabupaten dua lokus, Dua Kabupaten lokus ya. Bengkulu Utara sama Kabupaten Kaur. Kemudian nambah di tahun 2020 itu Kabupaten Seluma sama Kabupaten Bengkulu Selatan. Artinya ketika kita sudah melaksanakan komitmen, artinya kita harus bergerak Bergerak, betul, bagaimana betul. caranya menurunkan angka stunting yang sudah menjadi program nasional ini. Ya, betul. Nah, pada tahun 2020 ketika dinyatakan eh, turun SK dari Bappenas pada waktu itu bahwa kita dinyatakan sebagai lokus percepatan penurunan stunting, akhirnya kita bergerak. Kita bergeraknya dimulai ini Bang, kita mulai bergerak di Desember Desember 2000. 2019. Oh ya. Karena kan pada waktu Oktober itu kita sudah menandatangani komitmen di masa yang lama kan. Kemudian dimulai bulan Desember kita mulai rapat, Ya. kita rapat internal dulu, rapat internal, kemudian kita rapat mengundang lintas sektor untuk membentuk tim. Oh, tim Oh iya, penanganan stunting. tim penanganan stunting. Nah, dimulai Desember karena kita mau bergeraknya dimulai Januari. Pokoknya Oh Januari ya, 2020 itu 2020 ya. tim sudah bergerak gitu kan. Siap, siap. Akhirnya Desember itu sudah mulai ada SK, ada SK pembentukan tim, kemudian SK lokus. Kita ambil lokus itu dari data EPPGBM yang diinput oleh petugas gizi kita di puskesmas. Akhirnya ada 30 desa yang kita ambil untuk lokasi fokus Bang. Jadi 202 desa yang ada di Kabupaten Seluma itu kita ambil 30 dari Itu kasus sebagai yang sampel. Itu sebagai sampel atau lokus saja. iya, kita ambil dari data yang terbanyak kasus Oh, stunting pada waktu data itu. yang terbanyak. Ya, 30 kasus 30 desa kelurahan waktu itu kita nyatakan dengan SK Bupati. Akhirnya mulai Januari, Februari kita laksanakan aksi. Aksi yang pertama tentu kita menganalisa dulu, menganalisa kira-kira apa yang menjadi penyebab stunting yang ada di Seluma ini. Baru kemudian kita lanjut ke aksi perencanaan aksi daerah. Aksi daerah kira-kira apa yang harus kita lakukan karena kan stunting ini harus dikerjakan secara konvergensi. Jadi tidak bisa hanya satu dinas saja. Betul, Misalnya betul, betul. ditetapkan hanya dinas kesehatan Betul, karena betul. ini ada hubungannya dengan kesehatan. Benar, benar, benar. Ternyata dari
analisa masalah itu nggak bisa hanya dinas kesehatan. Contoh nih Bang, kita punya kendala masalah itu masih ada masyarakat kita yang perilaku atau kesehatan lingkungannya yang belum baik. Betul. Ketersediaan air bersihnya masih Betul, minim. betul Artinya sekali. kan tidak bisa nih dinas kesehatan bekerja sendiri. Tentu ada dinas peran PUPR, PMD iya, dan sebagainya PMD, itu. kemudian dari dinas lingkungan hidup Betul, seperti betul. itu. Artinya pada saat kita melaksanakan aksi daerah itu kita undang seluruh OPD yang terkait dalam menurunkan angka stunting ini. Oke, yang terkait keluar angka 24% itu dari mana kira-kira keluar datanya itu? Oh iya, itu data 24,7%. Nah, pada saat 24,7. itu mungkin Pak Bupati ini sempat agak tercengang lah. Iya. Ternyata Kabupaten Seluma menjadi tiga tertinggi. Tertinggi ya, tiga tertinggi di Provinsi Bengkulu ya. Bengkulu di Ya, urutan betul. ketiga. Nah, memang itu secara survei. Survei itu dilaksanakan oleh Kemenkes juga, tapi Ya, di ya. bagian Litbangkesnya kan, mereka kita rekrut enumerator gizi untuk mereka survei ke lapangan, tapi tidak seluruh desa. Jadi Oh, hanya sampel saja sampel. pada waktu itu kan. Kemudian saya lupa kalau nggak salah itu ada 10 desa atau berapa, nggak sampai lah berapa desa kayak gitu. Akhirnya diambil satu desa itu 10 rumah tangga, Oh, gitu. gitu. 10 rumah tangga diambil sampelnya. Kemudian keluar hasil nih, Oh, keluar hasil. 24,7. Dari survei itu keluarlah hasil 24,7 Iya, itu. tapi itu sudah menurun Bang. Oh, sekarang sudah. Bukan, maksudnya dari 24 itu awalnya Oh. kita SSGI itu tinggi. Oh, Seluma awal sebelumnya itu lebih tinggi lagi dari 24. Seluma itu tertinggi seprovinsi pada waktu Oke. 2020 kalau nggak salah, itu kita di angka 40%. Itu kalau seandainya kita gali lebih dalam 24,7% itu by name by address-nya ada nggak kira-kira? Kalau itu kita nggak punya, karena itu kan surveinya Sifatnya yang tahu, hanya sekedar survei. yang tahu juga itu orang pusat juga kan, kita tahunya keluar gitu hasil survei status gizi Indonesia yang sudah dilakukan para enumerator tadi, keluar angka 24,7. Tapi itu udah penurunan. Sebelumnya itu kita 40% tertinggi, kemudian turun jadi 24,7. Nah, tahun kemarin itu sudah melaksanakan lagi nih. Kita tinggal nunggu hasil, mudah-mudahan turun lah. Yang real yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan sendiri, ada data yang memang valid atau tidak seperti itu? Ada, kita petugas gizi kita tentu di seluruh puskesmas ya, 22 puskesmas itu sudah melaksanakan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan yang dilaksanakan di Posyandu. Kemudian yang tidak datang ke Posyandu kita lakukan sweeping, itu kunjungan rumah ke mereka yang belum datang ke Posyandu. Itu ada aplikasi EPPGBM, mereka input ke aplikasi tersebut, keluar data itu stunting memang jauh sekali dengan data survei. Oh gitu. Ya. Berapa angka hari ini angka yang sudah dilakukan? Kita ambil itu, tarik data itu karena validasi itu kan 1 tahun 2 kali, di bulan Februari sama bulan Agustus. Untuk rilis kemarin di Agustus itu kita sudah di angka 4,2%. Wow, luar biasa. Ya, jadi ternyata pemirsa Win TV memang sangat berbeda sekali ketika berbicara tentang data hasil survei dengan data yang memang real dilakukan di petugas kita di lapangan. Benar. Ternyata setelah dilakukan pengecekan di lapangan cuma 4%. 4,2%. Ya, itulah yang terjadi terkait di penanganan stunting di Kabupaten Seluma. Sebelum kita rehat di season pertama ini, ada nggak kira-kira data tentang kematian ibu dan kematian anak di dinas kesehatan itu sendiri? Iya. Kalau untuk kasus stunting tadi memang kita terjadi penurunan ya Bang ya, kita sudah terjadi penurunan. Alhamdulillah Seluma. Ini bukan kerjasama dinas kesehatan saja, tentu kerjasama seluruh OPD dan terkhususnya dukungan dari pemerintah Kabupaten Seluma. Pak Bupati bersama Wakil Bupati, seperti kita ketahui bersama, Pak Wakil Bupati 2022 tunjuk sebagai ketua tim percepatan penurunan stunting. Artinya kita sudah bergerak dan terjadi penurunan. Nah, ini mohon doanya, mudah-mudahan hasil surveinya menurun. Amin.
Sehingga nanti di 2024 itu harapan pemerintah pusat itu kan di bawah 14%. Nah, mudah-mudahan Seluma untuk survei, secara survei nih Bang. Kalau untuk real data memang kita sudah turun, tapi secara surveinya mudah-mudahan Seluma itu di 2024 itu di bawah 14%, sehingga capaian untuk target nasional itu tercapai untuk Kabupaten Seluma. Dan di samping stunting, tentu saya sampaikan lagi, kita Kabupaten Seluma itu menjadi lokus percepatan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian neonatal. Banyak sekali PR nih Bang. Iya betul. Banyak PR-nya, artinya pemerintah pusat menganggap kita harus kerja ekstra terus, lagi ya, untuk menurunkan stunting, untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian neonatal atau kematian bayi juga. Nah, kalau sekarang alhamdulillah juga turun nih Bang. Turun. Alhamdulillah. Dari 2021 ke 2022 penurunannya turun dari tahun ke tahun alhamdulillah penurunan. Ada penurunan terus. Kalau angka kematian ibu dari 2020 berapa? Kalau 2020 kita ada 4 kematian ibu, kemudian di 2021 di 3 kematian ibu, kemudian yang kemarin kita di 2 kematian ibu. Kalau neonatal kematian anak itu juga neonatal penurunan juga dari 20, tadinya pernah melonjak di Bang 30, kemudian 20 turun 20, kemudian sekarang 16. Oh, 16. Berarti terakhir di bulan Desember kemarin tahun 2022 angka kematian anak itu 16 orang. Bukan kematian anak, beda nanti. Beda. Kematian neonatal dan kematian neonatal bayi lah. Khusus kematian neonatal. Jadi itu ada 16 kasus. Dengan 2 kematian ibu di tahun 2022. Oke, baiklah pemirsa Win TV, semakin alot juga pembahasan kita. Kita sudah mendapatkan data awal nih dari Kak Reza. Kita akan membahas lebih detail lagi terkait dengan cara pencegahan, terus penyebab dan upaya-upaya yang sudah dilakukan. Jangan kemana-mana, tetap di Win TV, Seluma Alam. Oke, baik pemirsa Win TV Seluma Alam, kembali lagi di season kedua ini. Kita masih bersama dengan Kak Reza, salah satu penggiat atau pelaksana kegiatan penanganan stunting dan penurunan angka kematian ibu dan kematian neonatal. Oke, tadi kita sudah membahas tentang angka, data, dan berbagai kejadian yang real di Kabupaten Seluma. Tapi kita akan di sesi kedua ini kita akan membahas tentang bagaimana akar permasalahannya, seperti apa sih bisa terjadi seperti itu. Namun sebelumnya kepada pemirsa Win TV Seluma Alam, jangan lupa like, subscribe, dan komen jika berkenan untuk di-share agar channel Win TV Seluma Alam semakin eksis khususnya di Kabupaten Seluma. Oke, baiklah Kak Reza, kira-kira akar permasalahan daripada stunting ini kayaknya isu yang sangat hot kayak gitu kan. Akar permasalahannya seperti apa sih kayak gitu dari pemahaman Kak Reza sendiri? Kalau bicara akar permasalahan, tentu kita sebenarnya harus tahu dulu nih stunting itu sebenarnya apa. Kadang betul. Kita kan masyarakat ini gimana mau menurunkan stunting nih, stunting itu sendiri nggak tahu gitu kan. Ya, betul. Jadi kalau ini saya sampaikan bahwa stunting itu kan suatu kondisi gagal tumbuh yang disebabkan karena kekurangan gizi kronis sehingga menyebabkan tinggi badan anaknya itu tidak sesuai dengan umurnya. Jadi bisa dikatakan kerdil seperti itu, apakah stunting? Iya, pendek kalau bahasa kita ya, pendek atau sangat pendek. Dia kategorinya pendek dan sangat pendek gitu. Jadi tolak ukurnya itu dari tinggi badan tidak sesuai dengan umur. Tidak sesuai dengan umurnya, karena setiap umur tentu ada tinggi badan normalnya berapa gitu kan. Nah tentu stunting tadi seperti disampaikan Amatnya bahwa nggak mungkin ojo-ojo datang stunting di seluruh dijadikan lokus stunting. Betul. Pasti ada penyebab. Pasti ada penyebab dan juga pasti ada sampel kasus kayak gitu. Iya, makanya di aksi konvergensi penurunan stunting itu kita bersama tim, kita kan ada tim ini kita turun ke lapangan. Kita turun ke lapangan, kita laksanakan aksi pertama itu analisa situasi dulu. Menganalisa situasi apa yang menjadi penyebab dari stunting ini. Ternyata penyebab dari stunting itu sendiri ada 3 faktor nih Bang. Ada 3 faktor. Yang pertama memang pola makannya. Pola makan. Iya, pola makan. Bicara pola makan, memang masyarakat kita perlu lagi dikasih pendekatan keluarga. Terkhusus untuk yang ibu hamil sama ibu balita itu bagaimana memberikan makanan yang sehat, makanan yang bergizi, pemberian makanan yang seperti apa kepada ibu hamil ataupun anak. Oke, terkait dengan penanganan stunting, terus akar masalah yang terjadi di
di akar masalah yang terjadi terhadap stunting itu sendiri. Setelah kita mengetahui stunting, bahwa stunting itu ternyata gagal tumbuh, kerdil dan sebagainya kayak gitu kan. Cuma kira-kira apa yang kira-kira menjadi akar permasalahan tersebut seperti itu? Ya. Jadi kita memang kita nggak bisa menyimpulkan akar permasalahan tanpa kita survei dulu nih Bang. Betul. Jadi kita bersama tim, alhamdulillah kita tim stunting yang ada di Kabupaten Seluma ini mau diajak bekerja gitu kan untuk menurunkan stunting. Nah kemudian di aksi pertama kita laksanakan dulu analisa situasi. Kita turun ke desa-desa, kita lihat sebenarnya apa sih yang menjadi masalah stunting ini sendiri. Nah ternyata hasil kesimpulan kita itu memang ada 3 faktor. Memang penyebab termasuk juga memang di teori-teori kita juga ternyata memang 3 faktor ini yang menjadi penyebab terjadinya stunting, salah satunya kita di desa-desa yang ada di Kabupaten Seluma. Itu yang pertama itu tadi pola makannya, memang pola makan kita masih kurang baik lah untuk ibu hamil, untuk ibu balita. Jadi kita perlu edukasi lagi Bang, kerja lagi petugas gizi, petugas puskesmas itu promosi kesehatannya, berikan edukasi bagaimana cara pemberian makanan pada anak, pada ibu hamil, seperti itu kan. Karena kadang budaya masyarakat. Contoh kita ibu hamil itu ada budaya yang katanya nggak boleh makan ikan katanya kan. Padahal ikan itu sangat bagus untuk ibu hamil kan. Apalagi dalam proses pembentukan perkembangan otak, protein yang tinggi itu sangat bagus. Sehingga itu yang harus kita ubah lagi, kita edukasi lagi. Makanya ada di tahun 2022 itu ada tim pendamping keluarga yang beresiko. Jadi ibu-ibu hamil itu didampingi, ada tim pendamping supaya mereka mengerti bagaimana pola makan yang baik itu seperti apa. Oke, baiklah. Ini ada yang yang cukup menarik nih. Apakah stunting itu kan kerdil tadi kan, orang-orang kerdil itu atau ada faktor keturunan dan sebagainya apa tidak itu stunting? Tidak. Kalau stunting itu makanya mau kita rubah pola pikir masyarakat itu, karena ternyata di lapangan itu kita temukan, Bu, ternyata memang iya katanya stunting itu pendek, memang orang tuanya pendek. Nah ini yang mau kita rubah, bisa dicegah. Kalau memang merasa nih orang tuanya nih pendek, kita cegah. Kita cegahnya kapan pada masa hamil sampai anak umur 2 tahun. Jadi di 1000 hari pertama kehidupan itu kita pencegahan sehingga anaknya kalaupun tidak tinggi-tinggi normal tingginya gitu kan. Jadi bisa dicegah walaupun orang tuanya. Artinya tidak menutup kemungkinan orang tuanya normal, anaknya bisa stunting atau kerdil. Bisa kalau memang pola asuhnya tidak bagus Bang. Nah tadi kan saya udah bahas bahwa salah satu tadi pola makan. Kemudian saya belum bahas nih, ada 3 faktor. Yang faktor kedua pola pengasuhan. Pola pengasuhnya belum bagus. Jadi jangan pikir orang kesehatan itu anaknya nggak bisa stunting, bisa. Kalau pola asuhnya tidak bagus juga. Pola pengasuhan yang baik itu pada masa hamil sampai anak umur 2 tahun. Nah itu Bang, intervensi yang harus dilakukan itu pengasuhan yang baik itu dilakukan pada masa itu. Pada masa 1000 hari pertama kehidupan. Kalau sudah lewat itu sulit untuk kita intervensi. Memang bisa, tapi sulit ketimbang kita melaksanakannya itu, pencegahannya itu pada masa hamil sampai anak umur 2 tahun. Pola asuhnya seperti itu. Kemudian yang ketiga itu permasalahan juga kesehatan lingkungan. Iya, faktor lingkungannya ya? Iya, sanitasi lingkungan. Ternyata memang masih ada desa kita itu, contoh ketersediaan air bersih. Iya, betul. Iya, ternyata masih butuh bantuan, misal PU nih, Pansimas untuk desa yang memang dibutuhkan. Kalau yang sudah banyak, misalnya sumber air bersihnya sumur itu dicincin. Kalau misalnya sumurnya nggak dicincin nih, percuma juga. Karena kan kuman masuk, air hujan masuk. Karena kita pernah ada kasus gizi buruk, kita coba intervensi, kita perbaiki, kita bawa ke spesialis, kita bawa ke rumah sakit, kita intervensi, kemudian sembuh, maksudnya berat badannya bisa meningkat pada masa perawatan. Kemudian kembali ke rumah, kita kasih nih makanan tambah segala macam Bang. Kita sudah lakukan semua, tapi ternyata masih kembali lagi turun berat badannya, misalnya kan. Ternyata kita cek ke rumah, memang lingkungannya yang menjadi masalah. Artinya kan, penyebabnya lingkungan. Nah, ini yang harus kita rubah. Di Seluma itu kan masih tinggi ya? Iya, di Seluma itu masih banyak perilaku masyarakatnya yang
masih buang air besarnya Oh, sembarangan, langsung ke air bersihnya sungai dan belum sebagainya. tersedia, ada yang air bersihnya dari Berdekatan. curah hujan gitu kan, dari air hujan gitu kan. Itu yang perlu kita perhatikan, Bang. Oke, Ini jadi PR. intinya perilaku hidup bersih dan sehat itu memang Iya, belum begitu maksimal berjalan belum. di Kabupaten Sleman. Masih perlu ekstra lagi untuk merubah perilaku. Karena kan merubah perilaku budaya ini Sangat sulit, susah. sangat sulit. Tapi jangan pernah bosan, intinya Betul, gitu. Kalau misalnya kita bosan, sudah betul. masyarakat tidak mau berubah. Betul. Itu. Intinya berbagai upaya yang kita lakukan pernah dicoba oleh teman-teman itu ya memang terkadang ada kendala di penerimaan masyarakat. Namun hal itulah yang harus membuat kita lebih semangat lagi untuk Iya, melakukan itu. tentu. Oke, berbicara tentang angka kematian ibu dan angka kematian anak ini tidak jauh berbeda sih dengan penyebab stunting dan sebagainya. Kira-kira di Kabupaten Seluma ini akar masalahnya atau penyebab utamanya itu tentang angka kematian ibu dan angka kematian anak itu seperti apa? Iya. Sebenarnya kita udah upayakan namanya pencegahan itu sekarang dari hulu. Oh iya. Baik stunting, AKI, AKN itu dari hulu kita cegah dari mulai remaja. Oh dari remaja, ya Iya. benar-benar. Makanya sekarang lagi giat-giat nih, giat kan minta tolong juga nih masyarakat juga kan yang punya remaja itu tolong ikut sertakan di posyandu remaja. Kita Posyandu sudah punya remaja. bentuk posyandu remaja itu di 202 desa kelurahan. Oh berarti di setiap desa dan kelurahan itu sudah ada? Sudah ada posyandu remaja. Ngapain saja mereka ini? Kenapa kita bentuk posyandu remaja? Kita mau pencegahan tadi, Bang. Pencegahan stunting dari hulu. Karena pada masa remaja nanti dia akan menjadi calon ibu. Oh benar. Nantinya benar nggak? Kemudian mencegah yang namanya pernikahan usia dini, pernikahan usia anak. Seperti ketahui bahwa Kabupaten Seluma itu angka pernikahan usia anak ini masih tinggi. Itu. Jadi jangan sampai nih kita kalau ikut posyandu remaja mudah-mudahan anak diberikan pengetahuan, edukasi tentang kesehatan reproduksi, kemudian masalah-masalah kesehatan lainnya sehingga mereka tergerak hatinya. Oh iya, ternyata tidak boleh menikah usia dini itu karena ini loh. Nggak bisa ini gitu kan. Jadi harus dicegah sedini mungkin. Oke, ini cukup menarik. Kami pernah membaca artikel bahwasanya di Kabupaten Seluma ini merupakan wilayah yang cukup tinggi angka pernikahan dini. Apa bisa dikonfirmasi seperti apa? Benar, sebenarnya benar itu. Kita masih upayakan. Kita saling kerjasama juga dengan Dinas DP3 PPKB bagian perlindungan anak itu. Bagaimana nih caranya bersama WCC juga, turun mencegah pernikahan usia anak. Tapi memang kata kita tantangan kan ternyata itu memang terkadang mereka menikah itu kan karena keadaan memang harus menikah. Betul. Gitu kan. Nah, kita juga MOU nih Bang, MOU juga dengan pengadilan agama. Jadi kita lakukan pemeriksaan kesehatan dulu pada calon yang akan menikah yang usia anak ini kan yang seharusnya belum menikah ini kan. Betul. Kita periksakan dulu karena berkaitan juga dengan kasus ibu hamil kekurangan energi kronik itu tinggi. Apakah ada hubungannya dengan pernikahan pada usia dini tadi? Ya, karena kan dia kan belum siap nih menikah. Posisi anak misalnya masih dalam umur anak gitu kan. Jadi kondisi gizinya juga belum baik. Kemudian kita cek ke lapangan itu rata-rata penyebab dari ibu hamil yang kekurangan energi kronik itu salah satunya dari pernikahan usia anak. Jadi umurnya itu di bawah 19 tahun rata-rata. Jadi ini kalau misalnya angka pernikahan usia anak itu masih tinggi, kemungkinan ibu milkek kita juga tinggi kan? Ibu hamil yang kekurangan gizi itu mayoritas dari pernikahan ini. Selain faktor ekonomi juga, selain faktor pernikahan usia anak juga. Kita sudah coba bantu, kita kasih makanan tambahan, kita berikan edukasi. Harapannya kalau ibunya sudah terlanjur ibu hamil kek, tidak mau kita intervensi Bang, kita bantu bagaimana caranya gizi si ibu sama gizi janin yang dikandungnya itu sehat. Tapi tetap upaya yang terbaik adalah upaya pencegahan seperti itu. Iya, pencegahan. Baiklah pemirsa di rumah, pemirsa Win TV Seluma Alap, bahwasanya kita di Kabupaten Seluma itu masih sangat tinggi angka pernikahan dini. Jadi kami dari Win TV bersama dengan Kak Reza juga dari Dinas Kesehatan berharap upayakan untuk menikah terkhusus perempuan ataupun laki-laki yang memang
sudah memasuki usianya baru menikah. Itu jangan sampai menikah di usia dini karena risikonya sangat tinggi sekali. Betul sekali Kak Reza ya, betul ya. Nah, jadi ada risiko yang menanti ketika kita melakukan pernikahan dini. Iya. Satu lagi juga kita upayakan ini Bang, kita lagi mumpung ini ya, betul. saya sampaikan kepada seluruh remaja putri yang ada di Kabupaten Seluma, itu harus minum tablet tambah darah. Oh, tablet tambah darah. 1 minggu 1 kali. Jadi kita sudah buat kesepakatan nih, setiap hari Senin itu kita minum tablet tambah darah, seluruh remaja putri yang ada di Kabupaten Untuk Seluma. mendapatkan tablet penambah darah tersebut di mana? Gratis, kita sudah distribusikan di puskesmas. Misal kurang, kita masih ada stok gitu, nih. betul. Jadi kan tapi kita memang belum bisa pantau. Kadang kita sudah juga distribusikan ke sekolah, Bang. Ya, aksi-aksi kemarin kan ada aksi minum tablet tambah darah. Tambah darah serentak di Kabupaten Seluma. Itu satu untuk mencegah stunting dari hulu, kemudian satu mencegah angka kematian ibu. Kan angka kematian ibu misalnya terjadi karena pendarahan. Kalau ibunya dalam keadaan anemia, dari remajanya anemia, tentu resiko itu kemungkinan terjadi. Berarti ketika para remaja kita ingin mendapatkan akses untuk mendapatkan tablet tambah darah tadi, bisa datang ke puskesmas atau bisa ke dinas kesehatan? Di sekolah kita kasih. Oh, di sekolah juga sudah ada. Karena guru UKS-nya kita minta nih setiap hari Senin siswa remaja putrinya minum tablet tambah darah kalau bisa secara serentak. Jadi terpantau kalau serentak kan. Kalau kita kasihkan tablet tambah darahnya, nih Dek dibawa pulang untuk diminum, kita nggak bisa belum pantau. Tentu ya, belum tentu diminum. Makanya kita kasih gerakan serentak minum tablet tambah darah biar kita pantau, bisa memantau bahwa si remaja putri ini minum tablet tambah darah itu. Kemudian kita distribusikan juga ke posyandu remaja. Posyandu remaja ini terkhususkan untuk remaja yang putus sekolah. Jadi kalau yang putus sekolah bisa ikut posyandu remaja. Posyandu remaja ini aktivitasnya apa saja kira-kira? Posyandu remaja itu banyak. Kalau yang unggulan, posyandu remaja kita Seluma ada unggulan. Oh, ada unggulan. Itu posyandu remaja yang ada di Kungkai Baru. Kecamatan Air Priukan. Air Priukan itu sudah dikunjungi oleh Kementerian Kesehatan. Wow. Dianggap posyandu remaja terbaik Provinsi Bengkulu pada masa tahun kemarin. Betul. Jadi kita kunjungan Kementerian Kesehatan ini mau melihat. Kita kan kenalkan. Betul. Dan saya juga pernah diundang bersama Ibu Dian. Ibu Dian itu pengelola remaja yang ada di puskesmas. Kita diundang pusat untuk memberikan terkait dengan sebagai narasumber terkait dengan posyandu remaja yang ada di Kabupaten Seluma. Tentu suatu kebanggaan ya Bang ya. Artinya se-Indonesia pada waktu itu kita Zoom meeting, kita laksanakan. Nah, saya berharap sekali itu semua desa bisa seperti itu. Kayak yang dilakukan oleh Kungkai Baru itu apa saja? Kungkai Baru itu mereka ada kader. Kader posyandu remaja itu ya anak-anak remaja yang mau bergerak barang itu kan, mengajak teman-teman. Kemudian dilaksanakan sama hal seperti kita posyandu balita seperti itu, ada 5 meja pendaftaran gitu kan, kita laksanakan dan dilaksanakan di sana itu pemeriksaan kesehatan. Kemudian penyuluhan kesehatan. Kemudian juga hal-hal yang kaitannya dengan kesehatan, dan dari samping itu mereka ada kegiatan biar mereka aktif, biar anak-anak remaja itu mau, mereka bikin kerajinan tangan Bang. Ada yang namanya Inke kalau di sana. Ya, betul. Jadi habis pemeriksaan kesehatan, pelayanan kesehatan semua sudah, mereka bikin kerajinan tangan. Berarti dia memanfaatkan waktu berkumpul itu membuat sesuatu. Membuat sesuatu untuk dikenalkan. Untuk dikenalkan kan ibaratnya itu juga mendukung kita Seluma juga kan untuk mengenalkan produk-produk mereka, akhirnya mereka jual. Mereka jual itu hasilnya mereka gunakan untuk kegiatan sosial. Wow, keren sekali. Kan ini kan inspiratif sekali kan. Bisa diikutilah untuk seluruh posyandu yang lain. Artinya memang khususnya posyandu remaja yang ada di Desa Kungkai Baru, Kecamatan Air Priukan, Kabupaten Seluma ini memang luar biasa. Mereka melakukan sebuah inovasi yang memang patut untuk dicontoh oleh posyandu remaja yang lainnya. Sebagaimana diceritakan bahwa tadi Kak Reza bersama dengan timnya pernah dipanggil untuk menjadi narasumber secara nasional. Itu berkenaan dengan posyandu remaja. Mungkin terakhir nih di session ini, kira-kira untuk penanganan strategis untuk terkait dengan angka kematian ibu dan angka kematian neonatal tadi, kira-kira strateginya ke depannya seperti apa untuk menurunkan angka ini?
khususnya di tahun 2023 Kabupaten Seluman. Kalau untuk strategi, kita memang punya inovasi yang namanya bermis untuk stunting sama AKKN itu namanya kita istilahkan nama bermis itu. Bermis apa itu? Aksi bermis. Nah, jadi ada kepanjangannya. Kalau B-nya itu berikan tablet tambah darah tadi. Berikan tablet tambah darah pada remaja, wanita usia subur, pada ibu hamil gitu kan, berikan. Yang E-nya itu edukasi. Edukasi masyarakat tentang pemberian makanan pada anak, kemudian tentang sanitasi lingkungan dan pola asuh yang baik. Nah itu kemudian yang R-nya itu rencanakan kehamilan yang sehat. Rencanakan kehamilan yang sehat. Jadi kalau sudah hamil ini rencanakan dulu, mau hamil kita rencanakan untuk kehamilan yang sehat, berikan nutrisi yang terbaik pada masa hamil kan. Kemudian E-nya itu efektivitas pemberian vitamin A, kemudian imunisasi yang lengkap, kemudian efektivitas pemberian efektivitas terhadap pemberian vitamin, kemudian itu tadi imunisasi pada anak juga. M-nya itu meningkatkan kualitas kader pembangunan manusia. Karena kan kita di desa itu ada KPM. Kita fungsikan nih, KPM itu kan sudah digaji, sudah diberikan insentif lah oleh desa. Kelompok pemberdayaan masyarakat, betul? Kader pemberdayaan masyarakat. Kadar pembangunan manusia. Kadar pembangunan manusia. Itu ada di setiap desa sudah ada? Setiap desa ada. Kecuali kelurahan. Kalau 182 desa, berarti kan seluruhnya mereka punya tugas di sana. Jadi kadar pembangunan manusia, makanya kita tingkatkan dengan melalui sosialisasi, kita undang untuk pembinaan semuanya. Karena memang mereka ada 5 paket layanan yang harus mereka selesaikan. Kemudian M meningkat lagi ya. Beremis. I-nya itu intervensi tadi, intervensi gizi baik spesifik maupun sensitifnya. Kemudian yang S-nya selalu berikan inisiasi menyusui dini, ASI eksklusif, makanan terbaik untuk bayinya. Karena gini, kita juga susah nih ASI eksklusifnya belum maksimal, kita maksimalkan lagi dengan ada inovasi. Contoh di Puskesmas Tumbuhan. Puskesmas Tumbuhan itu untuk meningkatkan cakupan ASI eksklusif itu ada wisuda ASI eksklusif namanya Bang. Berarti mereka wisuda dikasih sertifikat. 6 bulan kan, 0 sampai 6 bulan lulus ASI eksklusif, berikan sertifikat dengan IPK sekian. jadi satu kebanggaan juga ibu dapat sertifikat nih. Artinya berbagai inovasi sudah dilakukan. Tinggal lagi cara penerimaan, pola penerimaan masyarakat, dan keberhasilan tersebut sebenarnya ada di pola penerimaan masyarakat. Program-program yang dilakukan oleh pemerintah itu akan berhasil ketika diterima oleh masyarakat dengan baik. Satu lagi, dukungan dari pemerintah kita juga dukungan dari pemerintah. Kemudian terkait dengan AKKN kita sudah melatih juga, setiap tahun kita ada pelatihan bidan. Pelatihan bidan terkait dengan AKI AKN tadi. Penurunan AKI AKN, kemudian dokter umum kita yang ada di Kabupaten Seluma juga sudah dilatih. Yang tahun pertama kita dilatih oleh Kementerian Kesehatan langsung. Kemarin baru selesai nih Bang. Baru selesai pelatihan oleh Dinkes Provinsi, ada 10 dokter umum yang tersebar di puskesmas untuk upaya penurunan angka kematian ibu dan kematian neonatal juga. Dan baru selesai juga 30 bidan kita latih. Tahun kemarin 30 bidan, tahun ini 30 bidan. Harapannya dengan melatih update ilmu kan, kemudian peningkatan kualitas dari bidan itu sendiri yang memberikan pelayanan sehingga bisa menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian neonatal ini terus menurun. Kalau bisa 0 ya Bang ya. Tapi memang berbicara kematian, upaya dulu. Kalau kematian kan memang sudah takdir yang maha kuasa, tapi kita itu berusaha maksimal, berikan pelayanan yang terbaik. Jangan sampai nanti kematian itu kejadiannya fatal karena kita. Gitu. Ya betul. Oke, kembali lagi di session ketiga masih bersama dengan Kak Reza. Kita tadi sudah ngobrol banyak tentang pencegahan stunting, pencegahan kematian ibu dan anak, serta angka kematian neonatal. Di session ketiga ini kita akan kembali berbicara tentang harapan dan seperti apa nanti kegiatan-kegiatan yang dilakukan di tahun 2023 ini untuk menuju Seluma Alap. Stop station di channel YouTube WIN TV Seluma Alap. Jangan lupa like,
komen, dan subscribe. Dan jika berkenan, di-share ke berbagai media sosial lainnya. Oke, langsung saja Kak Reza. Kira-kira di tahun 2023 ini apa harapannya, terus masukannya terhadap pemerintah daerah sendiri, terus kira-kira yang harus dilakukan di tahun 2023 ini seperti apa? Baik, terkait dengan upaya penurunan angka stunting, penurunan angka kematian ibu dan neonatal juga, harapannya yang pertama pemerintah daerah terus dukung, Ya, terus betul, dukung, pastinya itu. pasti, kan, pasti. Alhamdulillah, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati kita terus dukung Terus mendukung, kegiatan ya. ini. Kemudian lintas OPD yang terkait dengan betul, tim juga betul. terus bergerak dalam aksi konvergensi penurunan stunting ini sehingga nanti bisa mewujudkan yang namanya Seluma Alap, Seluma Sehat, Seluma Bebas Stunting. Okay. Pesan saya juga nih Bang, untuk masyarakat Kabupaten Seluma, untuk setiap desa juga dukungan dana desanya juga jangan lupa untuk stunting. Kemudian untuk masyarakat desa cegah stunting sedini mungkin dengan pola makan yang baik, perbaiki pola makan, perbaiki pola pengasuhan, kemudian perbaiki sanitasi lingkungan. Dan harapan saya juga nanti semua desa sudah dinyatakan desa ODF. Artinya desa yang sudah bebas buang air besar sembarangan. Tentu dari itu, ya. Ini dukungan kita juga dalam visi misi Bupati Seluma, Seluma melayani. Kami siap melayani. Mohon dukungannya juga sehingga tercipta tadi Kabupaten Seluma bebas dari yang namanya stunting. 2024 targetnya nih. 2024 Kabupaten Seluma ini bebas stunting targetnya. Oke, sehubungan dengan statement dari Kak Reza tadi, kami juga berharap bahwa masyarakat Kabupaten Seluma untuk apa yang namanya kira-kira bentuknya dukungan atau penerimaan terhadap program-program yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan ataupun himbauan promosi-promosi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan itu mohon untuk diindahkan, mohon untuk diikuti, mohon untuk dicermati seperti itu. Oke, lanjut Kak Reza, kira-kira masih ada? Sudah, kita akhiri dengan pantun kali Bang. Oke, terakhir nih Kak Reza nih kayaknya ada pantun nih. Dari tadi dia ngulik-ngulik, dia mencari-cari referensi, ternyata dia mendapatkan pantun. Oke, silakan Kak Reza. Pantun sedikit. Ayo Tinting nonton balap, yuk cegah stunting untuk Seluma Alap. Oke, cakep sekali. Ayo Tinting nonton balap, yuk cegah stunting untuk Seluma Alap. Tentunya. Oke, yang tentunya di tahun 2024 nanti Seluma Sehat atau Seluma Sehat, Seluma Alap, Seluma Sehat, Seluma Bebas Stunting. Seluma Bebas Stunting. Oke, terima kasih atas waktunya teman-teman semuanya dan para penonton sekalian. Tetap stay di channel YouTube Win TV Seluma Alap dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alap.